Siang pemirsa Balikpapan TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Cecep Putra Perdana pada siang hari ini tentu dalam program unggulan BTV, yakni Crew on BTV. Iya, mana tepuk tangannya dulu. Tadi di pembuka acara kita telah menyaksikan sebuah penampilan yang luar biasa spektakuler ya. Ini agak-agak nadanya kayak Daniel Mananta ini. Kalau Anda tahu mungkin mereka adalah satu band yang sedang naik daun di awal 2014 atau di akhir 2013. Kita sambut saja The Overchance. Halo. Keren kan, The Overchance. Nah, ini dia pemirsa. Mungkin pemirsa, teman-teman di rumah ini hanya tahu satu orang saja dari salah satu personilnya. Ya, mungkin kita sudah bisa menebak dia adalah Mika Angelo. Salah satu jebolan dari audisi nasional X Factor. Luar biasa. Beri tepuk tangan dulu sekali lagi. Iya, harus semangat luar biasa ya. Apa kabar semuanya? Baik. Iya, ini kenalkan dulu saya Cecep. Mada. Cecep. Mika. Iya, Cecep bro. Mada, Cecep, Ruben. Sepertinya pura-pura aja. Oh iya, Mada. Agak-agak ini memang Mada. Oke. Kalau kita bahas pertama dari Overchance dulu ya, saya sempat sedikit membaca ada We Are One, So High, Change the World with Music. Yeah. Siapa yang gonna explain about this? Sorry, agak-agak English ini ya. Saya itu jangan jadi kayak Ruben ya? Iya. Oke, Ruben. Oke. Aku jelasin mungkin kita kayak apa ya, sebagai vision statement band kita sih. Fashion Jadi kayak statement. emang sebagai band bertiga kita yang punya visi gitu sih dalam bermusik. Jadi mungkin emang kayak tadi apa aja kata-katanya? Ini kata-katanya We Are One, Ya. Soar High, Ya. kemudian Change the World with Music. Iya gitu sih. Itu emang jadi kayak filosofi. Jadi Kita mau filosofi. kayak bertiga tapi seperti satu mungkin untuk gitu. merubah dunia gitu. Oke, luar biasa. Semoga perubahan dunia ini dapat kita rasakan segera ya kan, dengan musik. Ya. The Overchance ini terdiri dari 3 orang dan dengar-dengar bahwa kalian adalah 3 orang bersaudara. Apakah itu betul? Betul. Ini yang kalau 3 bersaudara otomatis kan ada yang pertama kali lahir. Iya. Oh, yang ini. Aku Lebih dulu. muda ya kelihatan. Kasih. Mada ya. Iya, aku paling pertama, yang kedua Ruben, baru ketiga si Mika. Oh, Mika yang ketiga. Iya. Kemudian kok bisa gitu tiba-tiba? Soalnya saya juga punya 3 saudara itu nggak ada sama sekali. Karena membuat band itu nggak ada. Saya sudah coba itu nggak Mungkin bisa. karena suka aja sih. Karena kita suka aja, terus mama papa juga suka. Terus kita kayak dilesin piano pas kecil. Jadi kayak paling nggak kayak kita bertiga bisa main lah ya, bisa main musik. Sampai akhirnya kayak mulai hobi, terus kayak nyari-nyari apa ya, cara main instrumen lain. Sampai akhirnya keseringan main bareng aja sih. Terus akhirnya kayak mau ikut kompetisi kecil dan dibutuhin nama gitu, baru akhirnya jadilah namanya. Baru akhirnya jadi serius kayak sekarang. The Overchance. Iya. Oke. Ini juga termasuk penting ya. Mungkin The Overchance ini di awal-awal 2013 belum sempat terlalu ya. Apakah dengan lolosnya Mika Angelo di sebuah audisi nasional itu mempengaruhi dari ini nama dari Overchance ini? Sangat mempengaruhi ya. Banyak pengaruhnya, bagusnya gitu, karena jadi sebetulnya kakak-kakak dukung kamu berangkat aja sudah sana. Ini demi band kita. Iya sih, gitu. semakin hari Gitu. semakin jalan semakin mendukung sih. Semakin gitu. mendukung ya. Karena ya kayak tadi itu bilang sih, jadi kayak ngebantu juga. Karena tadi misalnya kita emang dari dulu berusaha untuk komunikasi kita sama Tunis kan kayak lewat sosial media gitu. Jadi Tunis itu nama fans, nama fansnya. Oh iya, ini harus tahu dulu pemirsa di rumah ya kan. Jadi nama fans mereka Tunis. Silakan ya, lanjut. jadi gitu, dulu emang komunikasi lewat sosial media yang akhirnya mungkin ya terbatas juga ya, mungkin karena jaraknya mungkin jadi kayak lebih teman-teman di Jakarta yang bisa dengar, kayak baru teman-teman sekolah tetangga gitu. Terus akhirnya kalau karena audisi X Factor itu kan juga kayak disiarin nasional. Betul. Jadi emang akhirnya jadi lebih, ya jadi banyak orang yang lebih tahu juga Ya, sih. kebetulan kalau istilah di dunia gosip tuh aji mumpung lah ya kan. Tapi aji mumpung positif kan ini kan. Mumpung lagi Mika di sana begitu. Nah, di Overchance, kita masuk ke dalam Overchance sendiri. Dalam musik sendiri dia bergerak dalam apa? Apakah rock, apa memang akustik atau seperti apa? Mungkin kalau untuk sekarang kita belum bisa, kakak yang menjawab nih. Gimana? belum bisa jelasin secara pasti gitu Belum apa pasti. ya gitu. Tapi yang dengan yang single yang kita kasih kita kasih ke masyarakat itu bisa kita bilang kita easy listening lah gitu. Easy listening, Easy betul. listening dulu Easy gitu, listening dan gitu ya mungkin kita juga apa ya, sebagai band itu kita kuat di akustik gitu sih. Kuat di Gitu. akustik. Tapi bisa dibilang itu sebagai idealis atau bukan? Apa ya, mungkin Background. bisa aja sih, karena sebenarnya kita apa ya, kayak bergerak lama kayak di akustik gitu tuh karena juga dulu pas kita main gitar pertama kali cuman ada kayak 2 gitar akustik sih, jadi kayak
secara apa ya, otomatis dengerinnya juga apa musisi yang benar-benar minimalis banget mainnya. Jadi kayak ke-influence banget sampai akhirnya jadi gini. Cuma kalau dengerin sekarang sih kita juga dengerin apa ya, kalau dengerin musik juga gak apa ya, gak satu genre doang gitu sih. Betul. Benar-benar banyak. Jadi kayak kedepannya belum apa ya, kita sendiri gak tahu kan kayak musik kayak kita bakal Belum bisa ngebawa kemana dipastikan gitu Iya. ya. Jadi tetap mengikuti perkembangan musik Tetap. dan tetap berfokus pada easy listening itu ya. Bagaimana gampang tunis-tunis ini tetap mengapresiasi musiknya. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Kalian jangan bengong aja. Pada bintang kalian. Ya kan? Nah, Overchain sendiri sudah bergerak sebetulnya ya secara tidak resminya itu sejak kapan terbentuknya itu? Oh, tidak resmi berarti sejak Mika lahir. aku lahir. Wah, luar biasa. Nah, ini anak paling persen paling muda kan, jadi Oh iya, benar. So, personilnya udah lengkap sejak tahun 97 berarti kan. Jadi nungguin dia ya sempat kapan kira-kira Iya, ini? pas lahir tuh. Pas saya ya. That's time. Oke. Cuman ya Nah, belajar musik mungkin memang dari dari kecil. yang SD lah mungkin ya, TKBK SD gitu. Enggak mungkin, enggak sih kalau mainnya benar-benar pertama kali main sebagai kayak bertiga gitu Yang mungkin. sudah mulai komersil maksudnya sudah mulai ada komersil. hitungan Komersil nggak? payment di situ. Kalau ada payment mungkin Pembayaran pertama kapan ya, Mik? 2012 paling 2012. 2011 2011 paling menang kompetisi terus dapat 10 uang menang sedikit kompetisi. uang untuk pulang, jadi kayak uang bensin gitu. Wah, Tapi itu juga nggak bisa dianggap gaji lah ya. nggak bisa dengan gaji. Tapi dianggap sebagai motivasi lah. Iya memang. sih, benar-benar. Iya. Tepuk tangan lagi. Masih. Nah, baik Overchance termasuk lolosnya Mika sebagai 4 finalis besar itu termasuk mendongkrak popularitas dari Overchance sendiri. Andai kata Mika tidak ikut pada audisi itu, apakah Overchance tetap berjalan seperti awal dibentuk atau akan ada sedikit surprise seperti apa yang sudah direncanakan tapi ternyata Mika masuk gitu? Pasti sih kayaknya, soalnya Sudah kan ada rencana. Mungkin mau jadi arsitek kan? Karena tadi juga gak ada kepikiran sekolah kan arsitek. ya, ada Iya, ada maksudnya. kayak X Factor gitu, jadi kayak benar-benar kita lagi fokus aja, benar-benar lagi kerasa ini kita punya masa depan lah ya di musik, baru betul. lagi kerasa gitu. Tiba-tiba ya ada audisi itu pun juga tadinya aku gak rencana sama sekali sih. Kayak iseng-iseng lewat, ada Ya, audisi. iseng aja lah gitu. Terus untungnya juga audisi dulu di kampus sih, jadi kayak beda, bukan betul. yang ngantri-ngantri panjang gitu-gitu. Jadi ya gitu sih, bisa dibilang beruntung juga. Jadi kalau tadinya aku pun gak lanjut juga Tetap lagi berjalan. lanjut serius-serius aja, juga emang sih. lagi gak. Waktu itu emang aku ingat juga sih emang lagi serius-seriusnya bermusik gitu. Jadi dulu kayak kita lagi kayak bikin project rekaman di rumah gitu sih, kayak Oh, di benar-benar rumah. lagi mikir gimana ya kalau kita rekaman jelek aja Iya, sih. Dulu rekaman kita jelek ngerasanya banget. bagus banget aja padahal. dulu itu keren banget gitu. Padahal bagus loh menurut kita ya. Tadi nyanyi aja luar biasa ya. Di studio dengan alat-alat yang lumayan ya bisa dibilang sederhana. Tapi paduan suaranya itu yang saya kejar selama ini sebetulnya. Paduan suaranya itu yang susah memang. Beri tepuk tangan dulu ya kan. Ada sambil diminum mungkin itu ada jus apa itu. Dia memang transparan, tapi ada rasanya. Nah, baik kalau kita masuk ke Overchain untuk lagu-lagunya. Kemarin kalau nggak salah baru showcase juga ya di salah satu mall. Kemarin, iya. Iya, bagaimana rasanya di balik papan ini? Ini pertama kali atau kesekian kali? Buat aku sama Ruben kedua kali, mana baru pertama kali. Iya, Kenapa baru nggak pertama. pernah diajak ya? Jadi waktu kebetulan yang dulu diajak ke ini kan showcase X Factor-nya Mika itu, Oh. Mika Angelo sendiri Oh, gitu. betul. Dan sekarang kita maju sebagai di Selalu Overchance additional gitu ya. Bawa additional jadinya. Bawa additional Nah, itu sendiri, bagaimana itu? gitu. Rasanya bermain di balik papan kemarin di seru ya? banget. Soalnya Soalnya karena terakhir kali pun juga udah lumayan lama sih terakhir kali kita manggung di sini. Terus juga pas terakhir kali tuh kita main di mana dulu ya? Di Wok. Di Wok itu tuh ramai banget gitu, makanya kita bener-bener nunggu juga ke sini. Jadi kemarin habis dari Makassar langsung kita lanjut ke sini. Udah Sudah percaya lah dengan semangat juga sih. Terus pas kita sampai di airport ada beberapa tunis yang datang juga gitu. Jadi kayak luar dia udah biasa, tahu. ya kan? seru lah ya. Tapi nggak ada yang anarkis ya tunis di sini ya, maksudnya nggak ada sampai ngerobek-robek baju, nggak ada. Aman ya, luar biasa. Oke, untuk lagu-lagunya sendiri tadi sempat membawakan salah satu lagu yang itu hampir setiap hari saya dengar juga di mobil, diputar di radio, Soulmate ya. Soulmate. Ya itu bagaimana? Itu apakah lagu Overtune atau memang kreasi Angelo untuk itu Mungkin pertamanya dirilis sebagai kayak lagu wajib Overtune? sama X Factor sih. Jadi kayak baru dengan nama Mika Angelo gitu. Jadi sama karena dulu aku juga keseringan denger terus kayak kerasa ini bukan aku yang mainin musik kan ya atau apa. Sebetulnya kita ada versi keduanya, kayak bikin versi akustik sama versi di Overtune gitu lah. Oke. Jadi di pas
kita rilis Saya Pelindungmu itu juga ada gitu Soulmate versi yang kitanya juga. Jadi gitulah ya, bisa dibilang ada 2 versi. Ada 2 versi. Ada versi Overtune-nya, ada versi dari yang Mika. Angelo-nya. Mika Angelo-nya. Tapi yang Mika main yang di versi The Overtunes gitu. Oh, yang dia main yang di Overtune. Yang niatan. Kalau lagu lain kira-kira dari Overtune sudah ada beberapa kan ini juga saya sempat baca profilnya bahwa ada sebagai penulis lagu juga, terus kemudian aransemen juga sendiri. Ini kan luar biasa ya kan? Luar biasa sekali. Tapi sebelum dijawab kita break dulu ya pemirsa ya. Kita akan buka line telepon juga. Bagaimana produser? Buka ya. Mungkin fans para Tunis yang tidak bisa hadir di studio bisa menelpon nanti di 734 994. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Crown BTV, satu yang beda.